Pernah kepikiran gak sih, kita ini hidup di zaman yang teknologinya luar biasa canggih. Semua informasi kayaknya ada di genggaman kita. Tapi, anehnya, di tengah semua kemudahan ini, kok rasanya akal sehat kita malah makin krisis ya? Gimana bisa coba? Nah, ini dia paradoks zaman kita yang bakal kita kupas tuntas. Di satu sisi, informasi melimpah ruah, gampang banget diakses. Tapi di sisi lain, kemampuan kita buat mikir, buat mencerna informasi itu, kok kayaknya malah anjlok parah. Ini kontradiksi yang serius banget. Oke, kita mulai dari sini. Kalian pasti sering banget kan dengar soal visi Indonesia Emas 2045? Itu loh, cita-cita besar kita, pas Indonesia umurnya 100 tahun nanti, kita bakal jadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Keren banget kan mimpinya? Terus, apa sih modal kita buat ngejar mimpi itu? Jawabannya ada di satu kata, bonus demografi. Gampangnya gini, kita lagi punya banyak banget anak muda di usia produktif. Mereka inilah yang diharapkan jadi mesin penggerak buat bikin ekonomi kita melesat kencang. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu syarat mutlak yang nggak bisa ditawar sama sekali. Semua mimpi indah tadi itu bergantung penuh sama kualitas orang-orangnya. Kalau generasi mudanya cerdas, kreatif, punya daya juang, ya kita beneran bisa panen emas. Tapi kalau sebaliknya, bonus ini bisa jadi bencana demografi. Dan disinilah ceritanya jadi agak suram. Di saat kita berharap tinggi sama generasi penerus, data di lapangan justru nunjukin hal yang bikin kita semua khawatir. Visi emas itu jangan-jangan cuma ilusi. Coba lihat angka ini, 70%. Menurut data PISA, ini tes kemampuan siswa skala internasional, sekitar 70% siswa di Indonesia itu bahkan nggak punya kemampuan dasar matematika dan literasi. Serius, ini bukan angka kecil loh, ini mayoritas. Masalahnya itu bukan soal buta huruf, tapi ada yang lebih bahaya lagi. Namanya literasi fungsional rendah. Artinya, banyak anak muda kita tuh bisa baca, bisa mengeja kalimat, tapi sama sekali nggak paham apa maksud dari yang mereka baca. Cuma bisa lihat kata, tapi nggak bisa nangkap idenya. Nah, ini nih yang paling pas menggambarkan krisis kognitif kita. Masalahnya bukan lagi kekurangan informasi atau buku, tapi mesin di dalam otak kita yang rusak. Otak kita seolah-olah kehilangan kemampuan buat mencerna dan mengolah informasi jadi pengetahuan. Terus, siapa sih biang keroknya? Masalahnya emang kompleks, tapi ada satu tersangka utama yang nggak bisa kita pungkiri. Kebiasaan kita sehari-hari yang tanpa sadar udah bikin kita jadi budak algoritma. Coba deh renungin ini. Rata-rata orang Indonesia itu ngabisin lebih dari 8 jam sehari di depan layar. Gila kan? Itu seringkali lebih lama daripada waktu tidur yang direkomendasikan. Artinya sebagian besar waktu sadar kita itu diisap sama layar. Kebiasaan scrolling video pendek tanpa henti itu ternyata secara langsung menyerang korteks prefrontal kita. Itu tuh bagian otak yang jadi pusat kendali, semacam CEO buat logika dan fokus. Kalau bagian ini terus-terusan dicekokin konten kilat, ya jelas kemampuan kita untuk konsentrasi jadi tumpul. Para ahli bahkan menyebut fenomena ini stunting intelektual. Mirip stunting fisik, tapi yang terhambat ini pertumbuhan kemampuan berpikir kita. Otak kita jadi terbiasa pasif. Akibatnya, pas dikasih tugas yang butuh mikir, kayak baca buku atau mecahin masalah, otak kita kayak mogok kerja. Dan dampaknya ini ngeri banget, jauh lebih dari sekedar nilai jelek di sekolah. Ini soal karakter, mentalitas, dan daya juang satu generasi yang melemah. Salah satu skill hidup paling penting itu namanya delayed gratification. Kemampuan buat nahan diri dari kesenangan sesaat demi hasil yang lebih besar nanti. Tapi diet digital kita yang isinya hadiah instan, satu like, satu video lucu, pelan-pelan membunuh kemampuan krusial ini. Akhirnya kita jadi generasi yang maunya instan. Mau hasil tapi nggak mau proses. Ini bahaya banget karena semua hal berharga di dunia ini, karir bagus, ilmu yang dalam, hubungan yang kuat, butuh proses dan kesabaran. Tanpa itu kita jadi generasi yang rapuh, gampang menyerah. Ada kutipan lama yang relevan banget. Masa sulit menciptakan manusia kuat, masa nyaman menciptakan manusia lemah. Nah, semua kemudahan teknologi sekarang ini adalah masa nyaman kita. Dan sayangnya, kenyamanan ini justru melahirkan manusia yang pas ketemu masalah dikit aja langsung kabur. Bukan cari solusi, tapi cari hiburan instan di layar ponsel. Oke, terus gimana dong? Apa semuanya udah terlambat?
Tentu aja enggak. Sekarang waktunya kita ubah cerita. Dari yang tadinya khawatir, sekarang jadi berdaya. Solusinya itu dimulai dari diri kita sendiri, dari pilihan pribadi. Dengerin baik-baik, kamu nggak bisa cuma nunggu pemerintah atau kurikulum sekolah berubah. Kelemahan, kamu harus selamatkan dirimu sendiri. Kamu harus berani jadi anomali, jadi orang yang beda dari mayoritas yang otaknya dibiarkan tumpul. Perubahan itu dimulai dari kamu, hari ini. Caranya sebenarnya simpel, tapi jujur aja nggak gampang. Ada 2 langkah utama buat melawan arus ini. Pertama, rebut kembali kendali atas fokus kamu. Kedua, ambil sebuah misi yang nyata, yang menantang. Oke, kita bikin lebih konkret ya. Latih lagi otot fokus kamu yang udah lama lemas itu dengan mulai baca buku. Terus, ambil misi yang jelas. Coba deh tantang dirimu 30 hari belajar skill baru yang beneran berguna. Misalnya belajar ngedit video, digital marketing, atau seriusin bahasa Inggris. Intinya, berhenti jadi konsumen pasif, mulailah jadi pencipta aktif. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Indonesia 2045 nanti bakal jadi cerita soal apa? Cerita tentang generasi cemas yang cuma jadi angka statistik? Atau cerita tentang anomali-anomali emas yang berani melawan arus? Tahun 2045 itu nggak butuh orang yang jago scrolling, tapi butuh orang dengan fokus setajam silat dan mental sekuat baja. Pilihannya ada di tangan kamu. Zaman sekarang punya ijazah aja tuh ternyata nggak cukup. Ada 5 skill kunci yang benar-benar bisa jadi penentu kamu sukses atau enggak. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas peta jalannya satu persatu biar praktis dan bisa langsung diterapin. Yuk kita mulai. Oke, jujur deh, siapa yang nggak kepikiran soal ini? Kayaknya tiap hari kita dengar berita. Sarjana susah dapat kerjaan yang oke, gajinya segitu-gitu aja. Wajar banget kan kalau kita jadi cemas? Jadi pertanyaannya, emang gelar sarjana itu beneran masih jadi jaminan? Nah, ini dia kenyataan pahitnya. Janji yang dulu sering kita dengar, lulus kuliah pasti dapat kerjaan bagus, itu udah nggak seampuh dulu. Anggap aja ijazah itu sekarang cuma tiket masuk ke arenanya. Buat jadi juara di dalam, kita butuh senjata baru, yaitu skill-skill yang beneran relevan sama kebutuhan zaman sekarang. Oke, kita masuk ke skill yang pertama, dan ini pondasinya banget. Namanya berpikir kritis. Intinya sih kemampuan buat bertindak secara logis. Jadi, apa sih sebenarnya berpikir kritis itu? Gampangnya gini, ini tuh kemampuan buat membongkar masalah sampai ke akarnya. Ngelihat hubungan sebab akibat yang masuk akal, dan yang paling penting, ngambil keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan cuma andelin feeling atau kayaknya sih begini. Coba deh, kita bandingin 2 pendekatan ini. Beda banget kan? Di satu sisi, ada orang yang kalau gagal, ya nyalain nasib, nyari-nyari hal mistis, pokoknya pasrah. Di sisi lain, ada perusahaan kayak Starbucks. Mereka nggak pakai nebak-nebak. Mereka pakai data, riset pasar, dan strategi buat capai tujuan. Nah, itulah kekuatan berpikir kritis di dunia nyata. Terus gimana cara ngelatihnya? Gampang kok, ada 3 langkah simpel. Pertama, stop asumsi. Biasain tanya datanya mana, buktinya apa. Kedua, sambungin titik-titiknya. Pastiin aksi yang kamu lakuin tuh nyambung dan logis sama tujuan akhirmu. Dan ketiga, kalau gagal, jangan nyari siapa yang salah, tapi bedah prosesnya, cari tahu di mana letak errornya. Skill kedua, adaptasi. Nah, kalau otak udah tajam, skill berikutnya adalah soal kelenturan. Gimana caranya kita bisa fleksibel buat nangkep peluang di dunia yang ganti-ganti terus. Ini nih, tamparan keras buat kita semua, sebutannya delusi ijazah. Kita ngerasa aman cuma karena punya gelar. Padahal, di depan mata kita tuh ada peluang, ibaratnya kayak sungai uang yang ngalir deras. Nah, buat nyiduk uang dari sungai itu, kita butuh alat yang pas, yaitu skill-skill baru. Dan alat-alatnya udah ada di genggaman kita loh. Cuma modal HP sama internet. Kita bisa belajar ngedit video pakai CapCut, belajar teknik jualan modern, bahkan bikin desain web pakai AI. Peluangnya tuh ada di mana-mana. Kuncinya cuma satu, mau belajar apa enggak? Lanjut ke skill ketiga, percaya diri. Anggap aja ini kali booster buat 2 skill sebelumnya. Di zaman sekarang, percaya diri itu udah kayak mata uang baru. Gini, di zaman sekarang, atensi itu udah kayak duit. Kemampuan kita buat berani nongol, berani ngomong, dan nggak takut dijudge orang, itu aset yang bisa banget diuangkan. Beneran deh, rasa malu kamu itu bisa jadi satu-satunya tembok yang ngehalangin kamu dapat duit. Dan ini bukan cuma teori loh, ada bukti nyatanya. Ada cerita gimana 5 juta rupiah pertama bisa didapatin dari TikTok. Modalnya cuma satu, beraniin diri nampilin muka di kamera. Ini nunjukin kalau ngalahin rasa malu itu hasilnya nyata dan bisa diukur pakai uang. Oke, skill punya, PD juga udah. Terus apa?
Nah, ini dia mesinnya. Skill keempat, disiplin. Tanpa ini, skill dan PD tadi nggak bakal jalan konsisten. Nah, ini mindset yang perlu diubah total. Kita tuh sering banget nunggu mood bagus atau nunggu motivasi datang baru mau kerja. Lupain itu. Tujuannya bukan nyari motivasi tapi bikin sistem. Bikin jadwal harian, rencana kerja yang kamu jalanin terus, nggak peduli lagi senang, sedih, atau malas. Sistem ini ngalahin rasa malas bahkan sebelum dia muncul. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Katakanlah target kamu pengen dapat 5 juta dari ngedit video dalam waktu 3 bulan. Sistemnya jelas. Bulan pertama, fokus belajar dan latihan tiap hari, gak boleh bolong. Bulan kedua, mulai bikin portofolio dan kenalan sama orang-orang. Bulan ketiga, gas cari klien pertama yang mau bayar. Tuh kan, disiplin yang abstrak jadi kelihatan jelas langkah-langkahnya. Dan sampailah kita di skill terakhir, skill pamungkas, public speaking. Anggap aja ini cheat code atau jalan pintas buat mempercepat kesuksesan kamu. Dengerin baik-baik kutipan ini, dalam banget artinya. Seringkali, yang menang itu bukan orang dengan ide paling jenius, tapi orang yang bisa ngejelasin idenya dengan paling baik. Kemampuan buat nyampein gagasan secara jelas, singkat, dan padat, itu jauh lebih nonjok dampaknya daripada cuma pinter doang. Emang apa sih untungnya? Banyak banget. Kalau kamu ngomongin jelas, orang jadi lebih cepat percaya sama kamu. Negosiasi jadi lebih gampang nggak muter-muter. Hubungan sama orang lain jadi lebih kuat. Dan di era digital ini, jago ngomong itu magnet buat narik followers dan peluang-peluang yang nggak terduga. Jadi, kalau kita rangkum, inilah petanya. 5 skill ini tuh bukan sekedar daftar, tapi sebuah sistem yang saling nyambung. Kamu berpikir kritis buat nentuin arah, beradaptasi buat nangkep peluang, percaya diri buat berani maju, disiplin buat terus jalan, dan komunikasi yang jelas buat ngebut di jalan tol kesuksesan. Nah, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Penjelasannya udah beres, petanya udah kamu pegang. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mulainya. Jadi, apa langkah pertama yang bakal kamu ambil hari ini juga?